Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul X. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai dengan seorang sheriff setempat yang sedang menyelidiki pembunuhan massal yang terjadi di rumah pasangan lansia. Di dekat rumah serta di dalam ruang bawah tanah rumah itu, berbaring beberapa mayat. Polisi pun memutuskan untuk masuk ke ruang bawah tanah dan merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya di sana. Kita kemudian dibawa kembali 24 jam sebelumnya saat seorang gadis bernama Maxine yang mana adalah seorang aktris film dewasa sedang berada di ruang ganti. Dia kemudian didekati oleh pria bernama Wayne yang memanggilnya untuk ikut bersamanya. Setelah mereka masuk ke sebuah van, kru pun kemudian berangkat untuk mencari sebuah peternakan untuk melakukan proses syuting film di daerah Houston, di mana mereka sekarang sampai dan kelelahan. Wayne kemudian menemukan lokasi syuting yang cocok untuk mereka. Dia kemudian mendatangi si pemilik rumah itu untuk menyewanya sebagai lokasi syuting. Sementara itu, Lauren mengeluh dan merasa bahwa ini bukan jenis film yang dia inginkan untuk bekerja di bidang perfilman. Howard, si pemilik peternakan, mengantar para kru ke tempat mereka. Setelah itu, dia mengakui bahwa dia sama sekali tidak menyukai kedatangan para kru. Oleh karenanya, dia meminta mereka untuk tidak berisik agar istrinya tidak terganggu. Saat lelaki tua itu pergi, Lauren bertanya apakah Howard tahu tentang film yang akan mereka buat, yang mana dijawab oleh Wayne dengan mengatakan bahwa lebih baik meminta maaf nanti daripada meminta izin. Setelah Howard pergi dengan truk pick-up-nya, kru pun segera memulai syuting film dewasa mereka dengan judul Putri Petani. Selanjutnya, Maxine keluar sebentar dari rumah untuk merokok dan melihat sebuah danau di dekat situ. Dia mulai mencopot pakaiannya, sementara wanita tua bernama Pearl, istri Howard, sedang mengawasinya. Kembali ke rumah, Jackson sedang mengangkat tangannya sembari memamerkan bicepnya, di mana Bobby Lynn memintanya untuk tidak usah banyak gaya, karena di film dewasa ini yang dibutuhkan adalah keahliannya dalam bercinta saja. Bobby juga menambahkan bahwa dirinya bisa saja terangsang dengan sendirinya dan tidak membutuhkan Jackson untuk film ini. Kembali ke Maxine, yang saat ini sedang menuju ke tepian di saat dia tak sadar seekor aligator berenang mengejarnya. Beruntung, aligator itu gagal mendapatkan Maxine yang sudah lebih dulu berhasil ke tepian. Saat kembali dari danau, Maxine memperhatikan seorang wanita tua di luar rumahnya. Gadis itu pun masuk ke dalam rumah wanita tua itu dan menemukan bahwa rumah itu sangat kotor sekali. Pearl kemudian memberi Maxine minuman. Maxine yang sebenarnya sedang terburu-buru untuk bergabung dengan teman-temannya karena dia juga akan berada di film, kemudian meminum minuman itu dengan sangat cepat. Dia juga meminta izin untuk pergi, namun dia berhenti saat melihat sebuah foto di dinding rumah Pearl itu. Pearl kemudian menceritakan bahwa wanita tua yang ada di foto itu adalah dirinya dulu, yang begitu muda dan cantik. Dan di saat Maxine masih terpukau melihat foto itu, tiba-tiba saja Pearl menyentuh buah dada Maxine, yang membuat Maxine merasa risih. Di saat bersamaan, Howard pulang dan berhenti di sebelah rumah, dan setelah menunggu lelaki tua itu masuk ke dalam rumah, Maxine pun bergegas keluar dan lari ke teman-temannya, di mana dia bertemu Wayne yang pada saat bersamaan sedang mencari dirinya juga. Kemudian, kru pun beralih dan menuju gudang di mana Maxine yang berperan sebagai putri bungsu seorang petani langsung saja diuleo-uleo oleh Jackson. Namun parahnya, para kru dan pemain tidak menyadari bahwa proses syuting mereka saat itu sedang dilihat oleh Pearl dari balik jendela. Malam harinya di rumah Pearl, dia sedang mencoba merayu Howard untuk uleo-uleo, tetapi lelaki tua itu menolaknya karena takut dengan kondisi jantungnya. Lalu kembali ke lokasi syuting. Setelah syuting selesai, ketika semua orang sedang beristirahat, Lauren bertanya-tanya pada Wayne bagaimana dia bisa tahan dengan tunangannya, Maxine, yang ikut berpartisipasi dalam adegan uleo-uleo dengan Jackson. Wayne pun menjawab bahwa itu hanyalah sebuah film dan dia tidak merasa terganggu akan hal itu. Di sisi lain, Lauren mengaku bahwa meskipun dia khawatir pada awalnya, namun kini dia mulai menyukai apa yang dilihatnya. Dia juga berkata bahwa dia ingin berperan di dalam film Leo ini. Tetapi pacarnya dan juru kamera paruh waktu di film tersebut, RG, marah dan menentangnya. Wayne pun mengajak RG keluar dan mencoba untuk membujuknya dengan mengatakan bahwa jika Lauren tidak melakukannya sekarang, dia mungkin akan melakukannya dengan siapa yang tahu berapa banyak pria dan berapa banyak film, karena Wayne merasa bahwa Lauren serius akan hal ini. Dan pada akhirnya, RG pun kembali ikut proses syuting antara Lauren dan Jackson.
Malam semakin larut, semua orang sudah tertidur saat RG memutuskan untuk pergi meninggalkan kru. Akan tetapi, ketika dia ingin keluar, jalan keluar dari rumah tersebut diblokir oleh Pearl, yang kemudian mulai memeluk RG dan langsung menciumnya. RG yang diam keheranan tidak dapat membalas pelukan dari Pearl, membuat Pearl marah dan langsung menusukkan pisau ke leher RG. Beberapa saat kemudian, Lauren terbangun dan menemukan pacarnya sudah hilang. Gadis itu pun pergi keluar diikuti oleh Wayne yang percaya bahwa RG telah meninggalkan mereka semua atas apa yang terjadi sebelumnya. Di sini, Lauren merasa malu di depan RG, jadi dia memutuskan untuk meminta bantuan Wayne untuk membantunya mencarikan RG. Kemudian saat dia berjalan melewati rumah Howard, Lauren bertemu dengan Howard yang juga sedang mencari keberadaan Pearl. Adegan berlanjut saat Wayne memasuki gudang untuk mencari RG. Dia malah tidak sengaja menginjak paku yang menusuk kakinya. Setelah itu, dia pun melihat beberapa gerakan di belakang dinding gudang. Wayne yang pincang pun berjalan ke arah dinding untuk mencoba melihat melalui celah saat tiba-tiba sebuah benda yang tajam menghujam mukanya. Kembali ke Howard yang saat ini meminta bantuan Lauren untuk membawa lentera dari ruang bawah tanah sehingga mereka berdua dapat menemukan wanita tua yang saat ini sedang berada di gudang menutupi mayat Wayne dengan jerami. Kembali ke Lauren yang saat ini sudah berhasil menemukan lentera di ruang bawah tanah rumah Howard. Ketika dirinya akan naik kembali, dia justru mendapati dirinya terkunci di ruang bawah tanah. Dia pun turun lagi dan mencoba menyalakan lampu saat tiba-tiba dirinya menemukan tubuh lelaki tua yang baru saja dibunuh oleh Howard. Selanjutnya, terbangun oleh kebisingan, Jackson pun mencoba untuk pergi ke dapur untuk minum. Dia kemudian melihat cahaya di luar dari sebuah senter. Dia pun berjalan keluar dan menemukan Howard di depan rumah sedang mencari-cari Pearl dengan senapan di tangannya. Ia berdalih bahwa senapan itu ia bawa kalau ada aligator di danau. Howard pun meminta Jackson untuk membantunya mencari Pearl di sekitaran danau. Sementara itu, Pearl sedang menyelinap ke kamar Maxine. Setelah membuka bajunya, dia kemudian berbaring di sebelah Maxine dan mulai menyentuhnya. Lalu kembali ke Jackson yang saat ini menemukan sebuah mobil yang dibuang di danau. Ia kemudian hendak menanyakan hal tersebut ke Howard yang tiba-tiba saja berkata bahwa dirinya tidak suka melihat ada seorang laki-laki tampan seperti Jackson berjalan ke sana kemari di rumahnya dengan berpakaian setengah telanjang. Ia pun kemudian menembakkan senapannya ke Jackson, yang mana membuat Maxine terbangun dan mendapati dirinya sedang ditatap oleh Pearl. Maxine pun menjerit ketakutan dan membuat Bobby Lynn berlari dari kamarnya, yang mana pada saat dia keluar, dia bertemu dengan Pearl yang sedang telanjang dan pergi berlari menjauh dari kamar Maxine. Bobby kemudian mengikuti Pearl dan menemukannya berdiri di tepian danau. Bobby pun berniat untuk membantu Pearl, namun dia justru didorong olehnya ke dalam danau, yang mana pada saat bersamaan sedang ada aligator di dalamnya. Dan di sini, Bobby pun langsung tewas menjadi santapan aligator. Kembali ke Maxine, yang saat ini setelah mencuci noda darah yang menempel di tubuhnya karena ulah Pearl, dia kemudian berjalan di sekitar rumah untuk mencari teman-temannya. Dia kemudian melihat Howard dan Pearl berjalan menuju ke arahnya, membuatnya kembali masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di kolong kamar tidurnya. Howard dan Pearl kemudian menyadari bahwa Maxine sudah tidak ada. Di sini, Pearl mengeluh bahwa dia lelah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yang mana Howard menyatakan bahwa dia tidak melayani nafsu Pearl karena dia takut hatinya akan berhenti saat mereka sedang asik leo-leo. Namun, Pearl kemudian meyakinkan Howard bahwa tidak akan ada apa-apa yang terjadi, dan keduanya pun mulai melepas pakaiannya dan mulai leo-leo di atas kasur Maxine. Dan di saat kedua pasangan psikopat itu sedang asik leo-leo, Maxine pun mencoba untuk menyelinap keluar dari bawah tempat tidur untuk kemudian pergi menuju van dan bersiap melarikan diri. Akan tetapi, sesaat sebelum dia melarikan diri, dia mendengar teriakan Lauren yang masih terkunci di ruang bawah tanah. Dia pun kemudian mengambil pistol di mobil dan kemudian kembali ke rumah Howard di mana dia menemukan Lauren. Maxine dan Lauren kemudian bergegas untuk keluar. Namun, karena panik dan terburu-buru, Lauren pun ketahuan dan dirinya pun tertembak oleh Howard. Sementara itu, Maxine masih bersembunyi dan mendengar kedua pasangan psikopat itu berbicara. Ia mendengar bahwa Howard ingin membuat kematian orang-orang ini seolah-olah adalah kesalahan mereka yang diam-diam menyelinap ke ladangnya, yang mana membuatnya terpaksa membunuh mereka karena alasan membela diri. Dia juga berkata bahwa jika tidak ada orang yang datang mencari orang-orang ini, dia berencana akan membuang mayat-mayat di danau yang berisi aligator.
Dia pun kemudian mencoba menyeret kembali Lauren ke dalam rumah. Tetapi di saat bersamaan Lauren tiba-tiba saja mengeluarkan suara yang mana menyebabkan Howard menjadi kaget dan terkena serangan jantung. Melihat ini adalah kesempatan, Maxine pun keluar dari persembunyiannya dan mengarahkan pistol ke arah Pearl. Dia menuntut agar Pearl memberikan kunci mobil Howard. Akan tetapi, Pearl justru marah dan mengambil senjata Howard serta melepaskan tembakan, yang mana menyebabkan dia justru terpental keluar. Maxine beruntung karena tembakan Pearl meleset. Dia pun keluar dari rumah dan menemukan Pearl memohon bantuan untuk segera diteleponkan ambulan karena pinggulnya yang patah. Namun, Maxine tidak peduli. Dia memilih untuk kabur menggunakan truk milik Howard, di mana dia di sini juga sengaja melindas kepala Pearl. Keesokan paginya, adegan kembali ke waktu semula. Para polisi masih menyelidiki pembunuhan massal di rumah Howard saat televisi menampilkan gambar Maxine sebagai korban penculikan. Kemudian, salah satu polisi membawa kamera film ke sheriff dan melihat mayat orang-orang yang terbunuh. Sheriff itu kemudian menganggap bahwa kamera itu kemungkinan dibuat untuk proses syuting film horor yang cukup bagus. Dan di sini, film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk reka film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.